Duh piyung sira ane ngendi enggal tulungono awakku kecemplung kepan wus pecah. Aduh Gusti kang murbeng gesang niki kamu manembang badhe jagi ibu pertiwi muga langgeng tan kena Karena saya sejak kecil memang selalu berinteraksi, demikian juga warga masyarakat di kampung kami ini, di Jetisharjo ini. Mulai dari bangun tidur, mandi sudah di sungai. Pada waktu itu buang air tidak masalah karena populasi ikan masih banyak. Orang-orang tua kita juga mencari ikan untuk dijual, dikonsumsi. Sebagian juga menanam sayur, kangkung, dan lain sebagainya untuk dijual. Setiap hari kita berinteraksi dengan sungai. Jadi sungai sungguh-sungguh menjadi sumber penghidupan sebenarnya. Saya melihat terutama sejak tahun pertengahan 80-an sungai ini semakin mengalami tekanan yang berat ya. Warga itu bebas membuang sampah di sungai maupun di tepi sungai. Sehingga dahulu di sepanjang pinggiran sungai itu hampir adalah tumpukan sampah. Orang senang sekali menebang pohon, tetapi lupa menanamnya di sini. Sehingga pada waktu itu kita lihat sungai ya hampir seperti selokan saja. Ya, airnya berbau, tidak ada ikan, tidak ada burung, pepohonan juga relatif sudah habis, dan sangat banyak orang mendiami badan sungai, sempadan sungai. Ini sangat memprihatinkan untuk keberlangsungan sungai kita. Kemudian selanjutnya muncul perasaan sangat sayang kalau sungai ini rusak di kemudian hari. Sehingga ketika melihat sungai ini warnanya hitam, banyak warga masyarakat yang nekat untuk membangun rumah kandang di sempadan sungai sehingga menebang pohon-pohon. Ini menjadi keprihatinan yang sangat dalam ya. Saya punya keyakinan bahwa sungai ini manakala digarap, dibenahi sedemikian rupa akan sangat menarik. Karena sungai ini melintas persis di tengah kota Jogja. Ya. Sesungguhnya warga masyarakat di Jogja ini adalah masyarakat yang mempunyai budaya memuliakan sungai. Ya. Saya melacak misalnya di kampung-kampung di Jogja Utara ini, itu sejak dulu orang-orang tua kita setiap bulan Suro selalu mengadakan ruatan, ya. Dan yang diruat itu tidak hanya orang, tetapi juga lingkungan sungai ini. Sehingga di beberapa titik sumber mata air, pohon besar itu selalu diberikan sesaji. Ya. Itu yang saat ini oleh kami teman-teman generasi penerus ini kita tuangkan dalam bentuk upacara adat Merti Code.
Memang pertama kami menghadapi kenyataan bahwa warga masyarakat yang mendiami bantaran sungai ini relatif masyarakat yang berpenghasilan rendah ya, yang rentan ya. Kemudian kami juga 2 kali mengalami banjir lahar dingin dan banjir tahunan yang itu sebenarnya sangat menyusahkan bagi warga masyarakat. Tapi karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk tinggal di daerah yang aman, sehingga kita terus berdiskusi bagaimana supaya perumahan permukiman itu tetap aman, mereka bisa bekerja dengan baik, dan ketika bencana datang, apakah lahar dingin maupun hujan, itu kemudian ada penanda, ada peringatan dini. Maka hal seperti itu menjadi perhatian kita. Jadi sungai ini ke depan harus bersih, tapi juga produktif ya. Lingkungannya terjaga sehingga memberikan penghidupan bagi sekelilingnya berupa suplai oksigen, air yang bersih, udara yang sejuk ya, ruang yang nyaman ya. Tapi juga kemudian produktif karena warga masyarakatnya bisa bekerja. Dengan datangnya tamu melalui program wisata Kali Code ini, kami berharap masyarakat bisa bekerja membuat apa saja untuk dijual kepada mereka. Saya sangat senang dukungan dari pemerintah maupun perguruan tinggi itu cukup nyata ya. Jadi seperti misalnya PU itu selalu berkomunikasi dengan kami dan memfasilitasi beberapa sarana prasarana perkampungan di pinggir sungai ini. Air bersih, penerangan, jalan setapak, kemudian sumur resapan dan lain sebagainya. Kami berharap kemandirian komunitas Kali Code itu semakin terbangun. Karena saya sendiri punya obsesi, ke depan nampaknya kawasan Code perkotaan ini harus menjadi semacam badan otorita, ya, di mana ada pengelola yang kredibel untuk mengawasi, untuk menjalankan, untuk menggerakkan, mengatur dan seterusnya. Tanpa itu nampaknya akan sangat sulit. Tapi lembaga ini harus dipayungi hukum oleh pemerintah daerah agar mempunyai kekuatan untuk mengatur, untuk menjual, untuk segala macam yang berkaitan dengan Sungai Code itu. Dan kemudian lembaga itu tentu saja masyarakat ada di depan. Ya. Dan ini sudah terjadi di negara-negara maju, di mana sungai-sungai selalu dikelola oleh komunitas dan kemudian pemerintah perguruan tinggi membackup di belakangnya. Saya kira itu. So, in my capacity as the chief of the National Disaster Management Authority, of course, I'm very appreciate what the people has been doing here to restore the river. So, they established what they call that river school. If you look at the our statistic in the context of disaster management, especially in the disaster risk reduction, so one of the answer is this school. So I can see that this school is aimed to build the awareness of the people. This is very important. So with this school, I believe that we can strengthen the national disaster risk reduction. Saya baru dan semakin menyadari bahwa memang mengurus sungai itu adalah pekerjaan seumur hidup. Pekerjaan antar generasi yang tidak boleh berhenti. Jadi sepeninggal saya kelak juga harus ada orang-orang yang bekerja untuk sungai. Kalau tidak demikian maka ya akan mengalami kerusakan yang serius sungai-sungai kita ini.